Mereka bukan kafir, mereka bukan munafik. Ayun hum, jadi mereka masuk golongan mana? Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban luar biasa, saudara. Dalam satu riwayat beliau katakan, hum qaumun asobat humul fitnah ammu wasammu. Mereka adalah satu kaum golongan kaum muslimin, saudara kita. Hanya mereka diuji oleh Allah. Mereka buta dan mereka tuli dalam ujian. Enggak lebih jawabnya, saudara. Dalam riwayat lain lebih menarik lagi. Sayyidina Ali mengatakan, hum ikhwanuna bagaw alaina. Mereka ini yang mencaci makiku, mengkafirkanku, menghalalkan darahku, memerangiku, ingin membunuhku. Hum, mereka ikhwanuna, saudara kita, ikhwan kita, bagaw alaina, cuman mereka membangkang terhadap kita. Itu aja, saudara. Subhanallah. Inilah yang dijadikan pegangan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong dicatat baik-baik, saudara. Sampai Ibn Taimiyah yang pendapatnya selalu digadang-gadang oleh kelompok-kelompok Wahabi takfiri, saudara, mengatakan dalam kitab Majmu' Rasailnya, apa beliau katakan? Kalau Khawarij saja yang sudah disesatkan dengan hadis Nabi, yang sudah disesatkan oleh ijma' para sahabat Nabi, tetap para sahabat tidak berani mengkafirkan mereka. Lalu bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Subhanallah. Jadi saya pikir mereka-mereka yang senang suka ngafir-ngafirin saudara, selalu menggadang-gadang pendapat Ibn Taimiyah, tolong baca kitab Ibn Taimiyah yang lengkap. Nah, jangan dibaca yang Ibn Taimiyah saat muda, ketika beliau begitu mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan beliau. Tapi baca juga kitab-kitab yang dikarangnya ketika beliau itu ada di penjara, saat-saat akhir usianya, sebelum wafatnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, inna Ibn Taimiyah raja'a anit takfir, bahwa Ibn Taimiyah menarik diri, saudara, daripada urusan kafir, mengkafirkan. Nah, maka itu kelompok-kelompok Wahabi takfiri sudah tidak berhak menggunakan pendapat-pendapat Ibn Taimiyah masa mudanya yang mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat, karena itu sudah ditarik oleh Ibn Taimiyah di akhir hidupnya, saudara. Nah, baiklah, saya tidak ingin cerita panjang soal Ibn Taimiyah, saya ingin cerita soal Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil yang kita uraikan tadi, saudara. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab akidah Asy'ariyah, beliau mengatakan, ishhadu alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Persaksikanlah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku, Abul Hasan Al-Asy'ari, tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Subhanallah. Maka itu dulu ahli sunnah, saudara, habis-habisan perang pemikiran melawan Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Rafidhah, habis-habisan, saudara. Mereka nyatakan Mu'tazilahnya, Syiahnya, saudara, Rafidhahnya, Murji'ahnya, Qadariyahnya, Jabariyahnya, dol model, mereka sesat dan menyesatkan. Tapi tidak ada seorang ulama ahli sunnah yang serta-merta mengkafirkan mereka, saudara. Subhanallah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, baiklah, setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa sekedar buat bahan renungan, maka itu saya kaget, Pak, Bu. Dulu Nabi semasa hidupnya pagi, siang, sore, malam sibuk mengislamkan orang-orang kafir, sibuk. Beliau habiskan waktunya untuk mengislamkan orang-orang kafir, saudara. Tapi sekarang ini di zaman kita ada kelompok, saudara, yang merasa dirinya paling salafi, paling Islam, paling aswaja, saudara. Setiap hari pagi, siang, sore, malam sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam. Nah, jadi saya nggak paham dia ikuti siapa, saudara. Nah, kalau ikut Nabi kan nggak boleh, kita mesti sibuk mengislamkan orang-orang kafir. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Jadi artinya saya hanya ingin menandaskan sesuai tema yang ada, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah, begitu juga ijma' ulama, dan mencintai keluarga Nabi, mencintai para sahabat Nabi, serta juga mencintai para ulama. Alhamdulillah. Nah, berkenaan dengan ulama, saya mau titip, saudara,
Ini kadang-kadang di tengah masyarakat kita nih, kalau ada keluarganya meninggal dunia mau tahlil baru ingat sama kiai, baru ingat sama ulama untuk mimpin tahlil, saudara. Nah kalau dia punya utang banyak kelilit baru ingat sama kiai, datang ke kiai minta apa? Minta doa pelunas utang. Nah kalau yang begitu-begitu ingat sama ulama. Tapi begitu milih pemimpin, milih calon legislatif, milih wali kota, milih bupati, milih presiden, nggak ada yang nanya ulama, saudara. Ulama disingkirkan. Kalau kita tanya, kenapa anda tidak tanya ulama? Apa jawab dia? Ulama kan kolot, nggak ngerti politik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, jangan tinggalin ulama. Walaupun itu ulama sepuh sudah tua renta, katakan menurut anda kolot tidak ngerti politik, tapi kedekatan mereka kepada Allah, takarub mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Allah membuat mereka bisa melihat yang kita tidak bisa lihat, membuat mereka bisa tahu yang kita tidak bisa tahu, dan mereka lebih dekat kepada Allah untuk melakukan istikharah, mohon petunjuk Allah daripada kita yang banyak berimang dosa dan kesalahan, saudara. Apa salah? Tanyakan kiai-kiai kita, tanyakan ulama-ulama sepuh kita. Kalaupun mereka tidak ngerti politik, di malam hari mereka bisa bangun munajat kepada Allah, tahajud, mohon petunjuk. Ya Rabb, hamba tidak ngerti urusan politik, ya Allah. Ya Allah, ini ada calon-calon yang harus dipilih oleh hamba-hambamu, hamba tidak tahu mana yang manfaat buat Islam, mana yang akan memperjuangkan Islam. Ya Rabb, berikan hamba petunjuk, karena hamba ini ditanya oleh banyak orang, pengikut hamba, murid hamba, jamaah hamba menanyakan ini. Jangan sampai mereka salah pilih, ya Allah. Kalau sudah ulama yang taqarrub ilallah, insya Allah Allah akan menjawabnya lebih cepat dibandingin kita langsung yang istikharah, saudara. Nah karena itu hati-hati. Kalau umat sudah yafiruna minal ulama, sudah meninggalkan jauh para ulamanya, hati-hati. Ada 3 musibah yang akan datang. Yang pertama, Allah akan kirim pemimpin yang zalim. Hati-hati, menjadi ujian buat umat karena ulama sudah ditinggal, saudara. Dan yang kedua, Allah cabut keberkahan dari nafkah umat Islam ini, saudara. Dan yang ketiga, innalillahi, akan banyak yang mati dalam keadaan lepas iman. Na'udzubillah min dalik. Nah maka itu saya minta semua ulama yang istiqamah, lurus di jalan Allah. Yuk mari kita hormati, kita cintai mereka, dan selalu kita doakan semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas keterlambatan kedatangan saya, dan saya juga mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ada bahasa yang kurang santun, dan saya juga mohon maaf atas segala kekhilafan kesalahannya, dan saya terima kasih atas segala perhatian dan kepeduliannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Habib Rizik luar biasa telah memberikan pencerahan kepada kita, menegaskan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Faris tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah.